datang ke tempat saya, bahkan sampai minta ridho kepada ibunya yang melahirkan dia. Ridho ikhlasnya kalau memang mati-mati, mau hidup-hidup, mau kaya-kaya, mau miskin-miskin. Apa yang dipinta sama ibunya? Yaitu bulu dari kemaluan ibunya dicabut. Emang bener Ki, kalau kita pesugihan harus ada yang dikorbankan Ki, salah satu keluarga Ki. Harus tuker nyawa. Dia nggak punya usaha, pengangguran lah, itu pesugihan. Bisa Ki? Bisa, cuman kayak formalitas aja. Dan satu lagi saya tambahkan, jangan dipikir orang yang muja itu bahagia, tidak. Bahkan rela tumbal istrinya, anaknya, atau mertuanya, atau orang tuanya, ada yang sampai itu. Oke, Ki Haji Al-Bantani nih, selamat malam. Malam. Gimana Ki, sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Ki, kita lagi mau ngebahas yang masih ramai nih Ki, pesugihan. Wow. Nah sebelum kita lebih dalam lagi ngebahas pesugihan, kita boleh tahu Ki, arti dari pesugihan, misalnya kata itu dari mana sih pesugihan Ki? Bisa tolong jelasin Ki? Pesugihan karena memang saya Banten Cirebon ya. Kalau bahasa Jawa pesugihan itu sugih itu kaya, banyak harta, sugih dunia. Jadi artinya itu kaya raya. Bisa arti dalam arti atau memberikan sesuatu ya, sesembahan ya, apa gimana Ki? Tinggal tergantung. Pesugihan itu kan artinya kaya, Kayak. ya kan? Banyak bahasa itu kan umum, ya kan? Dia mau ngiblat kemana nih pesugihannya? Contoh muja, muja kemana? Muja ke Allah bisa. Oh, Mujanya mau kemana? dalam arti pesugihan itu nggak sesuatu yang berarti nggak sesuatu hal yang negatif dong, bisa yang baik. Tapi kan tadi Ki Haji bilang kan kiblat kan arah nih. Dia kalau pengen yang putih atau hitam, berarti nggak sesuatu hal yang buruk juga gitu. Enggak. Kalau bahasa Jawa kan sugi itu berarti orang kaya, dia bilang gitu kan. Itu bahasa umumnya. Oh sugi, oh ya, banyak yang orang bilang sugi gitu. Sugi orang kaya. Oh, gitu. Sekarang banyak orang yang pengen cepet kaya dengan instan Ki, Banyak banget. melalui pesugihan. Gimana Ki itu pesugihan? Maksudnya dia melakukan apa sih Ki, kalau pesugihan itu Ki? Bisa diberi tahu? Yang tadi saya sampaikan, dia ngiblatnya kemana? Pemujaan. Pesugihan itu kan pemujaan. Seperti yang viral, yang rame sekarang nih. Yang kemarin si Marcel pesulap merah ke Gunung Kawi. Akhirnya menyebut dan membawa-bawa nama Sarwenda. Ya kan, ke Gunung Kawi. Dari zaman dulu memang sudah ada. Diyakini bahwa ada pesugihan di sana. Pemujaan. Dulu berapa tahun yang lalu lah. Saya juga lupa. Dulu saya waktu masih hidup ya. Di sana kuncinya Eyang Sujo, Eyang Yugo. Saya pernah ngijak ke sana. Tapi untuk artinya ya menambah pengalaman saya, wawasan saya untuk sampai ke sana. Bener sih tidak bener adanya pesugihan di Gunung Kawi itu memang ada. Banyak. Tapi rata-rata ya orang-orang CN sebenarnya. Tapi emang ada yang putih Ki pesugihan. Tadi kan Ki Haji bilang gantung kiblatnya nih. Mau yang gimana nih? Emang ada Ki? Ada yang seperti saya pernah juga kan diganjel tuh pesugihan putih tuh yang tidak ada efek samping, tidak ada berbau tumbal ataupun jin, tidak ada. Karena memang pure dari doa. Tapi dia mengharap kaya juga sama intinya. Iya. Kekayaan. Karena memang khusus jalur dunia. Kan sesungguhnya pernah saya sampaikan juga, karena memang ingin viral, akhirnya disebutlah pesugihan putih. Padahal aslinya kan laduni dunia. Laduni dunia itu ada 3, laduni kesaktian, laduni kepintaran, dan laduni kekayaan. Itu laduni dunia.
Ki, kalau pesugihan itu berarti kan kita harus ada yang dikorbankan, Ki, atau mengasih sembahan kan buat goib lah ya, kalau kita bilang ya, biar kita dapat imbalan, biar kaya. Gimana, Ki? Tergantung. Kalau memang dari kuncennya sakralnya seperti itu, ya bisa terjadi. Meminta tumbal dari manusia ataupun memang diganti dengan binatang juga ada. Yang pernah saya alami, pernah saya dengar, bahkan saya sampai ke tempat tersebut. Saya banyak cerita, banyak ngobrol dengan kuncennya. Pernah, Ki, ada pasien, Ki, saya pengen pesugihan nih, Ki, bisa, Ki, pernah, Ki? Banyak. Bisa yang ceritain, instan. Ki? Spill dikit lah. Cuma kan mereka ingin instan langsung bawa pulang uang, mana ada? Tidak ada. Kalau memang langsung bawa pulang uang, itu harus ada tumbal. Itu pun melalui proses. Bukan yang diceritakan di film-film. Bukan. Ada bahasa muja, nyupang, kayak gitu kan. Ada yang nyupang pocong, babi, segala macem, monyet. Banyak. Nama-nama pesugihan banyak. Nyupang apa tuh, Ki? Iya, ada bahasa nyupang. Bahasa orang kampung tuh nyupang katanya. Artinya muja, mendua, syirik. Jadi dengan kita misalkan dengan jin apa nih, kita ditikain. Saya ada pengalaman satu dulu. Di tahun berapa itu ya? 2014 apa kalau nggak salah, 2014-an lah. Ada dari masih Jakarta lah, datang ke tempat saya. Bahkan sampai minta ridho kepada ibunya yang melahirkan dia. Ridho ikhlasnya kalau memang mati-mati, mau hidup-hidup, mau kaya-kaya, mau miskin-miskin. Apa yang dipinta sama ibunya? Yaitu bulu dari kemaluan ibunya dicabut. Itu kisah nyata. Karena di Karawang sana ada jin yang menikahkan itu, bahkan seorang kiai. Ada yang sudah dinikahkan sama dia, sekarang anaknya di manusia 2 di daerah Karawang. Saya antar ke sana waktu itu karena disiapkan gubuk sama itu kiai. Malam pertama tidak boleh ada yang menemui, tapi nggak kuat. Itu kisah nyata. Banyak sekali orang yang nekat mencari pesugihan secara instan, ingin cepat kaya. Berarti kalau anaknya terus, berarti anaknya diganggu, ya, bagaimana, Ki? Ya Allahu alam, apa bertanda supaya dia tidak jadi. Karena kan kalau ada tumbal manusia, di antaranya orang-orang yang dia sayangi. Entah ibunya, entah anaknya. Luar biasa, serem sekali lah. Emang bener, Ki, mitosnya atau ceritanya kalau kita pesugihan harus ada yang dikorbankan, Ki, salah satu keluarga, Ki. Bener, Ki? Betul. Gimana, Ki? Banyak. Sampai di ujung kulon sana pun, daerah Banten ada. Ada. Ada yang makan korban? Harus tuker nyawa. Gimana itu, Ki? Pulang itu misalkan bawa uang karungan, ataupun sesuai permintaan kita, ataupun ada yang tapak di suatu tempat, karena tempat itu tempat keramat, tempat pesugihan. Kalau di jalur agama kan syirik, menduakan. Tidak boleh. Ki, kadang-kadang yang bikin masih saya bertanya-tanya, Ki. Tadi Ki Haji bilang bawa uang berkarung-karung. Berarti alam gaib sana tahu jenis duit kita, Ki, ya? Ya Allah alam, fakta dan mitos ya. Faktanya emang iya bener tuh, itu duit bener real gitu. Nyata, Katanya begitu. Tapi buat saya bullshit, nggak ada. Karena suatu contoh gini, yang gampangnya deh ya, ingin muja ataupun ngipri, seperti babi yang gesek-gesek ya. Iya. Itu nggak mungkin datang ke kuncen dikasih kain putih langsung jadi babi, nggak begitu ceritanya. Dia harus menjalankan laku lampah, yaitu seperti mati geni, bertapa, sekian hari, harus. Kalau memang tidak bisa menjalankan, gagal. Nggak semudah itu. Oh, yang muja saat jadi babi itu? Jadi babi, jadi monyet, banyak. Bener tuh, bener kejadian tuh? Banyak. Ngipri ke ular, banyak. Biasanya kalau orang pesugihan tuh pengen kaya, Ki. Terus Pastinya pengen kaya. Pengen kaya, ya kan? Dan dia tahu konsekuensinya. Sampai ke Gunung Kawi.
Atau ke Gunung Kemukus Ki ya? Gunung Kemukus ada. Gunung Kemukus Ki ya? Ada. Kenapa sih Ki harus lari ke gunung Ki? Ya memang yang sudah beredar mitosnya di kalangan masyarakat di sana tempatnya pemujaan. Sebetulnya di Indonesia ini banyak tempat pemujaan, tapi yang antara yang dikenal ya Gunung Kawi, Gunung Kemukus. Itu, apalagi Gunung Kemukus yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Dulu harus bawa istri orang Iya. dari luar. Sekarang bahkan banyak perempuan-perempuan di Gunung Kemukus. Artinya pesugihan zaman sekarang udah nggak murni seperti dulu Ki ya, karena udah banyak oknum yang pengen mencari sesuatu yang Komersil nggak ada, berarti bullshit yang nggak bakal berhasil kalau nggak bakal. Kembali kepada keyakinan, kembali kepada jodohnya. Hmm. Kalau Allah belum menakdirkan dia untuk kaya, melakukan apapun dia nggak akan bisa. Ujung-ujungnya ya kematian. Ki, sebenarnya ada apa sih Ki di Gunung Kemukus itu sampai orang, berarti kan kalau orang pasti banyak ke sana pasti udah ada yang berhasil Ki. Ada apa sih sebenarnya Ki? Tapi sejauh ini yang saya tahu ya, nggak ada yang berhasil. Bullshit semuanya mitos saja. Bawa perempuan, kalau dulu ya bawa perempuan dari luar, bawa ke sana, ataupun istri orang, harus istri orang. Kalau sekarang kan banyak di gunungnya juga perempuan-perempuan di situ. Nah terus ada ritual mandinya juga, ada ritual tidurnya juga. Kan sudah salah, sudah menyimpang. Menyimpangnya udah terlalu parah zaman sekarang Ki. Bullshit ya kalau ibaratnya bakal berhasil dengan pesugihan itu Ki. Bullshit. Walaupun dia memakai sesajen atau sesuatu yang dikorbankan lebih banyak gitu. Dia kan pengen hasilnya lebih banyak lagi dong. Kalau enggak itu dia nggak mungkin berhasil gitu Ki. Ada yang melakukan artinya sampai ada tumbal sesuai perjanjian dengan kuncennya. Ada. Pernah Ki? Kalau memang mau berhasil kan tuker dengan nyawa. Pernah Ki punya pengalaman gitu Ki? Bukan punya pengalaman, adalah seseorang. Jadi orang yang disayang itu tiba-tiba misalkan jatuh di kamar mandi ataupun kecelakaan. Setelah nanti perlahan tapi nggak langsung blok kayak, enggak. Berproses, itu pun harus ada, yaitu syariatnya seperti jualan. Kayak gitu. Saya pernah dengar Ki atau cerita nih dari orang lah. Dia pesugihan, katanya pesugihan. Anaknya menjadi cacat Ki, atau ibaratnya kelainan mental lah. Kamu bisa sampai seperti itu gitu Ki? Ada, betul ada. Makanya kiblatnya kemana nih? Ya kan? Ngipir ke ular, ke monyet, ke babi, banyak. Tuyul, banyak. Itu tuh pesugihan. Iya nih. Pesugihan. Pocong ada. Berarti orang kalau pesugihan pengen mendapat kekayaan lah. Secara instan. Sumpamanya, pipetnya. Dia nggak punya usaha. Pengangguran lah. Terus pesugihan. Bisa Ki? Bisa. Berarti dia punya kamar khusus. Jatuhnya ngipri. Tidur dengan siluman. Siluman apa Ki? Ya apa siluman ular. Muja kan. Muja. Menduakan. Syirik jatuhnya. Ingin mendapatkan kekayaan secara instan. Cuman ya betul-betul sudah benar-benar menduakan. Sudah kafir orang tersebut. Dan satu lagi saya tambahkan. Jangan dipikir orang yang muja itu bahagia. Tidak. Lebih baik biasa-biasa aja. Karena dia boleh kelihatan kekayaannya. Rumah, mobil, dan yang lain-lain. Tapi buat diri dia pribadi nggak bisa makan enak. Ada yang seperti itu. Seperti orang punya tuyul. Sudah ada cirinya. Misalkan ada warung, ya warungnya asal aja berantakan. Nggak keurus. Ki Haji pernah punya pasien. Ki, gue pengen pesugihan Ki. Tolong temenin gue Ki. Pernah ada Ki? Dulu yang tadi saya sampaikan. Dulu. Tahun antara 2014-2012.
saya bawa ke Karawang dulu. Di gunung juga bagaimana? Enggak, itu kalau nggak salah bendungan apa laut lupa saya tuh. Pokoknya daerah Karawang lah ke sana. Ngapain tuh kisah? Itu mau dinikahkan dengan jin. Nikah dengan jin. Lambat laun dengan nikah dengan jin itu berangsur-angsur akan kaya raya. Dari kekuatan istri siluman tersebut. Dan sekarang pun terakhir bukan sekarang, maksudnya terakhir saya pernah ke sana itu yang nikah sudah cerai sekarang dengan jin tersebut, tapi anaknya di manusia. Nyataan tuh? Nyata di Karawang sana. Ngapain aja Ki Haji di sana? Saya cuma sebatas mengantar dan saya mencari pengalaman. Karena ya tidak terpilih sampai sejauh sana kalau dulu kan. Gitu. Nah katanya gitu ya, bisa nih. Enggak, artinya tidak punya tidak ada ke arah sana gitu. Hanya mengantar, karena saya punya kenalan ya, seorang sepuh juga di sana, yang dia biasa menikahkan dengan jin. Saya hanya antar aja ke sana. Sekarang orang masih ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Udah nggak ada. Keandai ada pun saya tidak akan antar dan pasti saya beritahu dan saya arahkan kepada hal yang baik. Untuk apa? Kan gitu. Kaya emang dia? Siapa tuh? Setelah pesugihan kaya dia, yang Ki Haji anterin? Oh, kan nggak jadi. Dikasih ciri yaitu anaknya nangis. Dan dia pun di sana ketakutan, lari. Kan didiamkan dalam satu tempat. Oh, apa yang dilihat tuh Ki, waktu dia di ruang tempat itu Ki? Pas saya kan nggak ikut. Yang pastinya dia ketakutan. Ketakutan. Karena ditinggalkan sendirian di gubuk. Supaya sesepuh di sana setelah ritual, yang saya antar ke sana itu ditinggal. Karena untuk supaya si jin itu datang ke gubuk tersebut. Tapi dia nggak kuat. Ataupun ketakutan. Berarti benar dong Ki, di dalam Al-Quran kita tidak boleh membuat perjanjian dengan jin. Tidak boleh. Sebenarnya merugikan. Nggak boleh, sudah syirik. Kafir, sudah keluar. Kafir. Tapi masih banyak orang yang pengen pesugihan. Banyak banget. Yang instan. Bahkan rela tumbal istrinya, anaknya, atau mertuanya, atau orang tuanya. Ada yang sampai itu, seperti itu. Saking sudah gelap ya. Sudah nekat. Ambisi ingin di alam dunia ini pengen kaya raya. Sampai kalangan artis juga ada yang pesugihan juga Ki. Allahu alam kalau ke arah sana. Kalau untuk urusan artis ya, gitu. Ini yang saya alami. Ki emang bener Ki, orang yang pesugihan tuh tanda-tandanya rumahnya itu di depannya ada patung hewan, binatang, bener Ki? Enggak juga. Enggak juga. Ada ciri tersendiri lah, tapi nggak harus ada patung hewan, enggak. Kalau kita senang-senangnya mistik kan, apa kan? Kalaupun ataupun dapat oleh-oleh dari Bali kan ada patung-patung, ada topeng-topeng, ya kan? Enggak juga. Ki Haji bisa tahu orang pesugihan dan kepesugihan Ki? Insya Allah tahu. Yang tadi saya sampaikan suatu cirinya tuyul, ya kan? Dia kasabnya kelihatannya warung, cuma warungnya berantakan asal aja. Tapi laris, itu laku. Enggak. Cuman kayak formalitas aja. Orang kaya raya misalkan rumah, mobil serba cukup lah semuanya. Gampang. Sama makanan pelit. Buat diri sendiri aja pelit. Bahkan bisa minta ke orang. Karena memang ada. Berarti sampai sedahsyat itu ya pesugihan memakan korban Ki ya? Ya memang harus ada tumbalnya sesuai perjanjian dia dengan kunciannya. Berarti nggak mungkin atau mustahil kalau kita pengen kaya mendadak tapi nggak ada yang dikorbankan Ki ya? Mustahil. Karena memang sudah zaman ya kan. Apapun akan dilakukan. Dia tidak sadar. Padahal sudah menduakan. Sudah syirik. Sudah jadi kafir. Berarti pesugihan itu nggak hanya harus di gunung Ki ya? Enggak. Enggak harus di gunung. Dimanapun bisa jadi tempat pesugihan? Dimanapun. Tapi setahu saya, pengalaman saya, buat saya sekarang ya, banyak orang dibuat-buat. Buat apa tuh? Maksudnya pengen ada sesuatu yang komersial, apa sesuatu yang menguntungkan? Arti dibuat-buat itu suatu tempat dikeramatkan, dibuat-buat. Suatu tempat akhirnya dibuat pesugihan. Karena melihat
nilai misiknya besar di suatu daerah, ya kan? Akhirnya dibuatlah pesugihan. Ataupun melihat suatu gua, suatu pohon, tempat keramat, dibuatlah pesugihan. Padahal nggak ada apa-apa. Makanya saya bilang banyak yang dibuat-buat. Gak murni. Tidak murni. Kalau zaman dulu oke lah bisa ya. Oke lah. Kalau zaman sekarang menurut Ki Haji gimana pesugihan? Ya 50-50 lah. Yang tadi saya sampaikan, sekarang banyak yang dibuat-buat. Tidak ada. Seperti contoh di daerah Sukabumi sana. Ada suatu gua yang mana ada saya punya klien itu datang ke tempat saya, dia mengakui pernah punya hutang pihutang banyak sekali. Akhirnya dia tapak di sana, di dalam gua. Selama 3 hari kalau nggak salah. 3 hari. Itu godaannya udah luar biasa. Seperti kayak di film. Ada hujan, padahal nggak hujan. Ada gempa, padahal tidak gempa. Gitu. Iya, ada ular melilit. Nah, kalau lulus dari ujian tersebut, ya maka akan bereslah hutang piutang. Proses kayak gitu. Menurut Ki Haji nih, zaman sekarang gimana pesugihan? Buat Mr. Ganjil Ki, biar tahu nih makna pesugihannya yang benar dan atau enggak. Kita bukannya mengajarkan orang buat pesugihan Ki ya, tapi ibaratnya petuah lah buat pemirsa Ganjil dari Ki Haji Alban tadi. Pesan saya untuk pemirsa Ganjil dimanapun Anda berada, jangan pernah melakukan pesugihan, apalagi sampai keluar dari agama. Sampai berbuat syirik, sampai menumbalkan keluarga. Kalau bisa jangan dilakukan. Kalau masih bisa cari jalan yang halal, lebih baik cari jalan yang halal. Jangan pernah melakukan mengarah pada pesugihan. Karena sudah menduakan Sang Holik, Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Ki Haji Balta nih, terima kasih nih atas edukasi tentang pesugihan Ki. Selamat malam Ki Haji.